Yo, halo. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang apa sih itu pembelajaran berdiferensiasi. Tapi sebelum itu, perkenalkan masing-masing nama dari kelompok kami. Saya Aji Aditya Sanjaya. Saya Mahyadi Pramesti. Saya Sintala Kadra Dewanti. Saya Rafida Dian Puspita. Yo, nama saya Aji Aditya Sanjaya. Di sini saya akan menjelaskan apa sih pembelajaran berdiferensiasi itu. Jadi, pembelajaran berdiferensiasi itu adalah sebuah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di dalam kelas agar sesuai dengan kebutuhan belajar masing-masing peserta didik, seperti itu. Pembelajaran berdiferensiasi ini juga melibatkan keputusan rasional gitu yang diambil oleh guru berdasarkan kebutuhan siswa. Nah, keputusan ini tuh mencakup apa aja sih? Jadi yang pertama tuh ada keputusan proaktif, di mana guru menciptakan lingkungan belajar yang memotivasi siswa atau peserta didik dan memberikan dukungan selama proses belajar. Yang kedua itu adalah kurikulum berkualitas, di mana kurikulum tersebut harus memiliki tujuan yang jelas, dipahami oleh guru dan peserta didik, serta mampu melibatkan peserta didik dalam pembelajaran. Yang ketiga, asesmen berkelanjutan, di mana guru akan menggunakan hasil asesmen tersebut untuk mengidentifikasi peserta yang membutuhkan bantuan atau yang sudah mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian yang keempat, itu pengajaran responsif, di mana guru menyesuaikan metode dan rencana pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik yang berbeda-beda. Yang kelima dan yang terakhir itu adalah manajemen kelas efektif, di mana guru menciptakan prosedur dan rutinitas yang fleksibel namun terstruktur sehingga kelas nantinya tetap berjalan dengan baik meskipun siswa melakukan aktivitas yang berbeda-beda. Itulah penjelasan dari apa sih itu pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih. Nah, apa sih ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi itu? Yang pertama, pembelajaran berorientasi pada siswa. Pembelajaran didesain sesuai dengan kebutuhan, minat, dan kemampuan siswa. Yang kedua adalah pembelajaran menggunakan berbagai metode pendekatan dalam metode pengajaran, materi, proses pembelajaran, penilaian, produk pengajaran maupun lingkungan belajar. Yang ketiga yaitu keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran melalui diskusi, proyek maupun aktivitas praktis lainnya. Yang keempat, materi yang digunakan beragam dan relevan, mencakup berbagai tingkat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan kemampuan siswa. Dan yang kelima adalah penilaian beragam, menggunakan berbagai jenis metode penilaian untuk memahami pencapaian dan proses belajar siswa. Dan yang terakhir adalah kolaborasi, mendukung kerjasama antar siswa melalui proyek kelompok ataupun diskusi. Oke, selanjutnya gimana sih cara menerapkan strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Jadi, untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, itu guru bisa melakukan beberapa langkah. Yang pertama, guru harus memiliki pemahaman yang mendalam mengenai kebutuhan siswa. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan pemetaan berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar siswa, minat belajar siswa, dan juga profil belajar siswa. Nah, hal itu bisa diketahui dengan cara wawancara, observasi, dan juga survei di kelas. Lalu yang kedua, kemudian guru bisa mengembangkan desain dan strategi pembelajaran yang berbeda serta mencari sumber daya tambahan yang sesuai dengan hasil survei sesuai kebutuhan siswa. Nah, dalam melakukan hal ini, guru bisa berkolaborasi dengan guru lain misalnya, atau mungkin kepala sekolah, kemudian staf sekolah, ataupun administrasi sekolah. Nah, kemudian yang selanjutnya, guru bisa menawarkan pilihan strategi kepada siswa. Tidak hanya strategi, tapi juga bisa menawarkan pilihan materi, metode, sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang terakhir, guru bisa melakukan evaluasi rutin mengenai penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini di kelas.
Nah, guru bisa meminta evaluasi berupa feedback dari siswa ataupun orang tua siswa mengenai strategi pembelajaran tersebut. Oke, selanjutnya di sini aku akan menjelaskan tentang contoh relevan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama adalah diferensiasi konten, di mana guru bisa memberikan berbagai macam variasi konten seperti video atau teks bacaan yang sesuai dengan level pemahaman siswa berdasarkan pretest atau diagnostic test yang dilakukan oleh guru pada awal pembelajaran. Lebih lanjut, guru juga perlu memvariasikan konten pembelajaran mereka seperti penggunaan PowerPoint, video animasi, atau integrasi teknologi lainnya. Lalu yang kedua adalah diferensiasi proses. Contohnya adalah dalam pembelajaran bahasa Inggris descriptive text, guru dapat memberikan pretest dengan menuliskan setidaknya 10 kata sifat atau adjektif. Lalu kemudian guru bisa membagi siswa ke dalam kelompok heterogen berdasarkan kemampuan agar mereka bisa melakukan peer teaching di dalam kelompoknya. Tapi guru juga bisa mengelompokkannya ke dalam kelompok homogen untuk memudahkan guru dalam menyesuaikan tingkat pendampingan yang dibutuhkan untuk masing-masing kelompok. Lalu ada diferensiasi produk, itu adalah pemberian tugas proyek kepada siswa untuk mengeksplorasi minat dan bakat dari masing-masing siswa. Contohnya, siswa yang gemar menulis bisa menulis tes deskriptif, lalu siswa yang gemar berbicara bisa menceritakan atau mendeskripsikan sesuatu secara lisan, dan siswa dengan gaya belajar kinestetik dapat melakukan demonstrasi melalui panca inderanya terkait sesuatu yang akan dideskripsikan. Oke guys, itulah penjelasan dari kami mengenai apa sih pembelajaran berdiferensiasi itu. Semoga bermanfaat. Dadah. Bye. Oke.